Halo, para pencari makna kehidupan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa arti kebahagiaan sejati? Kebahagiaan adalah tujuan universal, dicari oleh semua, namun seringkali dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan, kita akan menemui dua jalan yang seringkali saling bertentangan. Jalan hedonisme, yang mengutamakan kenikmatan indera dan kepuasan sesaat, dan jalan stoikisme yang mengutamakan pengendalian diri dan ketenangan batin. Namun, manakah yang benar-benar membawa kita pada kebahagiaan yang sejati? Mari kita melangkah bersama dalam perjalanan ini. Dalam pencarian ini, kita tidak hanya mencari kesenangan sesaat, melainkan kedamaian abadi yang tidak tergoyahkan oleh kondisi eksternal. Jika Anda ingin menemukan jawaban dan mendapatkan pandangan baru tentang kebahagiaan sejati, tetaplah bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak melewatkan perjalanan reflektif lainnya. Karena kebijaksanaan adalah kunci dan kebahagiaan sejati hanya bisa diraih oleh mereka yang berani mencarinya. Hedonisme, kenikmatan sejenak, kekosongan abadi. Hedonisme dalam bentuk yang paling sederhana mengajarkan bahwa kebahagiaan ditemukan dalam kenikmatan fisik dan emosi. Kenikmatan ini seringkali datang dari pengalaman yang menyenangkan, makanan lezat, kegembiraan sesaat, atau pencapaian yang memberi pengakuan. Namun, sejarah dan pemikiran manusia menunjukkan bahwa meskipun kenikmatan ini bisa memberikan kebahagiaan yang sesaat, mereka seringkali meninggalkan rasa kosong setelahnya. Kita menemukan bahwa kita tidak pernah puas, bahwa kita selalu mencari lebih, dan bahkan ketika kita mencapainya, kenikmatan itu cepat hilang. Para pemikir stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca sering berbicara tentang bagaimana keinginan yang tidak terkendali pada kenikmatan duniawi hanya akan mengarah pada penderitaan. Epictetus misalnya dengan tegas menyatakan tidak ada yang membuat kita lebih buruk daripada kecenderungan kita untuk mengejar keinginan yang tidak kita miliki, sementara kita melupakan apa yang sudah ada dalam kekuatan kita. Dengan kata lain, pencarian tanpa henti akan kenikmatan hanya akan memperburuk keadaan kita. Dalam hedonisme, kita menjadi budak dari apa yang kita cari, sementara dalam stoikisme, kita menjadi tuan atas keinginan kita. Stoikisme, kebahagiaan melalui pengendalian diri dan ketenangan batin. Stoikisme menawarkan pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan, bukan melalui kenikmatan atau pencapaian eksternal, tetapi melalui pengendalian diri dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dapat kita kendalikan. Pada dasarnya, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ketika kita mengubah cara kita memandang dunia dan meresponsnya, kita menemukan kedamaian yang lebih mendalam daripada yang bisa diberikan oleh kenikmatan sementara. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan stoik besar, menulis, "Ketahuilah bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan tentang, dan bahwa tindakan yang sesuai dengan kebajikan dan kebijaksanaan membawa ketenangan batin." Dalam kata-kata ini, ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Jika kita bisa memisahkan diri dari kegelisahan dunia luar dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, maka kita bisa menemukan kedamaian yang lebih langgeng. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan kegelisahan, kecemasan, dan penderitaan, seorang stoik memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi pada kita, namun kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Ini adalah inti dari kebijaksanaan stoik. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari kemampuan untuk mempertahankan ketenangan batin meskipun dunia di sekitar kita tampak kacau. Mengatasi emosi yang merusak, pengendalian diri sebagai kunci kebahagiaan. Salah satu aspek terpenting dari stoikisme adalah kemampuannya untuk mengatasi emosi yang merusak. Marah, iri hati, kesedihan, dan ketakutan yang seringkali menjadi halangan terbesar dalam pencapaian kebahagiaan. Emosi-emosi ini
meskipun merupakan bagian dari kemanusiaan, seringkali membawa kita ke dalam penderitaan yang tidak perlu. Seneca dalam karya terkenalnya On Anger mengatakan bahwa kemarahan adalah emosi yang tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga merusak kedamaian batin kita. Ia berkata, kemarahan adalah api yang menghanguskan hati kita. Itu adalah hukuman terhadap diri kita sendiri atas hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Sebagai Stoik, kita diajarkan untuk mengendalikan respons kita terhadap situasi yang membuat kita marah atau kesal. Alih-alih terjebak dalam amarah atau frustasi, kita memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kebahagiaan yang sejati, keberanian untuk menghadapi dunia tanpa rasa takut. Pada akhirnya, perbedaan mendasar antara stoikisme dan hedonisme adalah tujuan dari pencarian kebahagiaan itu sendiri. Hedonisme mengejar kenikmatan duniawi yang cepat hilang, sedangkan stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada faktor eksternal. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menerima dunia seperti apa adanya, mengendalikan emosi kita, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita tentang hal-hal itu. Dengan kata lain, kebahagiaan tidak datang dari dunia luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespons dunia tersebut. Dalam menghadapi tantangan hidup, seorang stoik akan tetap teguh, berani, dan tenang. Mereka tidak membiarkan kegelisahan dan emosi negatif merusak kebahagiaan mereka. Mereka lebih memilih untuk menjalani hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan, tahu bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada kenikmatan sementara. Kesimpulan, kebahagiaan yang berdasarkan pengendalian diri. Ketika kita membandingkan stoikisme dengan hedonisme, jelas bahwa jalan menuju kebahagiaan yang lebih abadi dan berarti terletak pada stoikisme. Sementara hedonisme menawarkan kenikmatan sesaat, stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak terpengaruh oleh peristiwa eksternal. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengejaran kenikmatan, tetapi dalam pengendalian diri, keberanian menghadapi tantangan hidup, dan pemahaman yang dalam bahwa kita tidak perlu bergantung pada dunia luar untuk menemukan kedamaian. Jika kita mampu melepaskan diri dari belenggu keinginan yang tidak terkendali, mengatasi emosi-emosi destruktif, dan hidup dengan kebijaksanaan dan kebajikan, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih tahan lama, sebuah kebahagiaan yang datang dari dalam diri yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini.